Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nurul di mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ke bab 2, kita ingat-ingat materi yang kemarin ya, yaitu kalimah thayyibah. Kemarin sudah kita bahas kalimah thayyibah, diantaranya ada subhanallah, ada masya Allah, dan alhamdulillah. Nah anak-anak, kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari kemarin selalu kita gunakan untuk zikir kepada Allah, untuk selalu mengingat kekuasaan, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda kekuasaan Allah? Di antaranya adalah adanya alam semesta. Dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Salah satunya dengan cara kita mengimani nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 99 yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan membahas nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Kita akan membahas ada Al-Azim, ada Ar-Razzaq, ada Al-Kabir, Al-Karim, Al-Wahhab, dan Al-Malik. Nah, ini nanti kita kupas satu persatu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Azim. Kalian tahu siapa yang menciptakan alam semesta yang amat luas ini dan tak terbatas? Sesungguhnya seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Allah adalah Zat yang memiliki sifat Al-Azim. Al-Azim, kalian tahu artinya? Al-Azim artinya adalah Maha Agung. Maksudnya di sini adalah Allah Maha Agung karena menciptakan bumi dan langit, serta yang berada di antara keduanya. Allah yang menggenggam jiwa seluruh makhluk. Dan Allah adalah zat segala sesuatu yang berada di bawahnya. Keagungan Allah ini tidak ada bandingannya dengan makhluk yang lain. Keagungan Allah tidak ada ukurannya. Allah adalah zat yang maha agung karena kita pun tidak mampu melihatnya. Dan keterbatasan akal pikiran kita pun tidak dapat membayangkan perwujudannya. Tapi kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki sifat maha agung, yaitu Al-Azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255, di situ digambarkan bahwa Allah mempunyai sifat yang maha agung. Surah Al-Baqarah ayat 255 ini biasa kita sebut dengan ayat kursi. Anak-anak, kalau kalian ditanya pulau yang paling besar di Indonesia, pasti kalian tahu ya. Tapi ketika kalian ditanya berapa luas dan besar alam semesta ini, pasti kalian tidak tahu. Karena alam semesta ini sangat luas dan besar. Apalagi yang menciptakannya. Sehingga Allah mempunyai sifat yaitu Al-Kabir yang berarti maha besar. Maha besar Allah itu meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Allah adalah zat yang maha sempurna, termasuk kesempurnaan dalam wujud. Dalam Al-Quran ini disebutkan sifat Al-Kabir dalam surah Al-Hajj ayat 62 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya, demikianlah kebesaran Allah karena Allah, Dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi dan maha besar.
Anak-anak, seruan bahwa Allah memiliki sifat Al-Kabir sering diucapkan melalui kalimat thayyibah, yaitu Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar ini juga sering dilafalkan pada waktu adzan sebagai panggilan untuk sholat dan juga sebagai zikir setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya yang kita bahas adalah Al-Karim, yang berarti Allah Maha Pemurah. Allah memberikan kebutuhan manusia itu tanpa dipungut biaya. Bayangkan seandainya kita menghirup udara, kemudian kita harus membayar, berapa triliun yang harus kita bayarkan. Berapa liter air yang sudah kita ambil, apakah kita harus membayar? Tidak. Allah Maha Pemurah. Allah tidak meminta balasan apapun dari manusia. Allah itu menciptakan berbagai macam keperluan hidup manusia setiap harinya. Contoh, makan dan minum. Ibu kita yang memasak, tetapi Allah yang menciptakan beras dan air. Contoh lagi, manusia membuat rumah, namun Allah yang menyediakan kayu yang berasal dari pohon yang ditebang. Maka dari itu, anak-anak, kita wajib selalu bersyukur karena Allah Maha Pembawa rizki. Dalam hal ini, Allah bersifat Ar-Razzaq. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Nah, dalam hal ini, kita terbiasakan diri dengan bersedekah, berinfak, ataupun membantu orang yang membutuhkan atau terkena musibah. Sifat Allah selanjutnya adalah Al-Wahhab, yaitu yang berarti pemberi karunia. Karunia Allah ini sangat luas dan berkesinambungan. Karunia itu suatu pemberian Allah kepada makhluknya demi kelangsungan hidup, dan pemberian itu dapat diberikan kepada siapa saja dan tanpa batas. Contoh, Allah menurunkan air hujan. Banyak makhluk yang akan merasakan manfaat dari air hujan itu. Yang terakhir adalah Al-Malik. Al-Malik ini artinya adalah Allah Maha Raja, sang penguasa dan pemilik alam semesta. Sangat berbeda dengan raja manusia. Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaan Allah sebagai sang Maharaja adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah atau waktu. Tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah sebagai Al-Malik. Anak-anak, supaya kalian tambah paham, silakan bab Asmaul Husna ini dibaca. Dan selanjutnya, silakan nanti di halaman 26 bagian bawah, itu ada 4 Asmaul Husna. Nanti silakan ditambah lagi dengan Ar-Razzaq dan Al-Wahhab dari buku LKS atau buku modul. Selanjutnya ditulis di buku tulis Asmaul Husnanya, kemudian arti dan contoh atau buktinya. Untuk menyelesaikan ini tidak harus dikumpulkan sekarang, minggu depan akan Ustazah beri link untuk mengumpulkannya. Baiklah anak-anak, kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, physical distancing selalu diterapkan, cuci tangan jangan bosan-bosannya, dan selalu pakai masker. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.